Halo Sobat Sejarah. Kali ini kita akan membahas 5 tokoh sejarah Indonesia yang mungkin kurang dikenal, tapi peran mereka sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa kita. Mereka adalah para pahlawan, para pejuang, para pemikir, yang jasanya tak boleh lekang oleh waktu. Di balik gemerlap nama-nama besar dalam catatan sejarah, tersembunyi kisah-kisah perjuangan dan pengabdian yang tak kalah heroik. Mereka mungkin tak selalu menjadi sorotan utama, namun dedikasi dan kontribusi mereka telah membentuk fondasi bangsa ini. Mari kita telusuri kembali jejak-jejak yang terlupakan, menguak kembali lembaran sejarah untuk mengenal lebih dekat sosok-sosok inspiratif yang telah berjuang demi Indonesia yang merdeka dan maju. Di ujung timur Nusantara, berdiri teguh seorang sultan yang disegani kawan dan ditakuti lawan. Namanya Sultan Hasanuddin, penguasa kerajaan Goa Talo di Sulawesi Selatan. Ia dikenal dengan julukan Ayam Jantan dari Timur atau De Handjes van het Oosten oleh Belanda. Sejak muda, Sultan Hasanuddin telah menunjukkan jiwa kepemimpinan dan keberaniannya. Ia memimpin perlawanan rakyat Makassar melawan dua kekuatan besar Eropa yang ingin menguasai jalur perdagangan rempah-rempah Belanda dan Portugis. Di bawah kepemimpinannya, armada Laut Makassar menjadi momok menakutkan bagi kapal-kapal dagang asing. Sultan Hasanuddin dengan gigih mempertahankan kedaulatan wilayahnya, menolak tunduk pada dominasi asing. Pertempuran demi pertempuran ia pimpin, mengobarkan semangat juang rakyat Makassar. Meskipun akhirnya harus mengakui keunggulan strategi dan persenjataan Belanda, semangat perlawanan Sultan Hasanuddin tak pernah padam. Perjanjian Bongaya tahun 1667, yang menandai berakhirnya perlawanan Goa, tak melunturkan semangat juangnya. Sultan Hasanuddin terus berjuang hingga akhir hayatnya, menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan di bumi pertiwi. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan nasional lainnya, namun kisahnya tetap abadi, menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa. Sultan Hasanuddin, singa dari timur, mengajarkan kita arti penting persatuan, keberanian, dan rela berkorban demi tanah air tercinta. Dari tanah Aceh, yang dikenal dengan sebutan Serambi Mekkah, lahirlah seorang perempuan tangguh, yang namanya terukir abadi dalam sejarah perjuangan bangsa. Ia adalah Ket Nyak Dien, pahlawan wanita yang memimpin perlawanan rakyat Aceh melawan penjajahan Belanda. Ketika Belanda melancarkan agresi militernya di Aceh, Ket Nyak Dien tak tinggal diam. Suaminya, Teuku Umar, gugur sebagai kusuma bangsa di medan laga. Kehilangan orang terkasih tak mematahkan semangatnya, justru semakin mengobarkan api perjuangan di dadanya. Dengan memanggul senjata dan menggendong bayinya yang masih kecil, Ket Nyak Dien memimpin pasukannya bergerilya di hutan belantara Aceh. Ia menjadi simbol perlawanan rakyat Aceh, menunjukkan bahwa semangat juang tak mengenal gender. Di tengah keterbatasan logistik dan persenjataan, Ket Nyak Dien dan pasukannya terus mengobarkan perlawanan. Strategi perang gerilya yang mereka terapkan cukup merepotkan Belanda. Namun, ujian berat kembali datang. Ket Nyak Dien ditangkap Belanda dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Meskipun dalam pengasingan, semangat juangnya tak pernah padam. Hingga akhir hayatnya, Ket Nyak Dien tetap teguh pada pendiriannya, menolak tunduk pada penjajah. Ia wafat dalam pengasingan dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Ket Nyak Dien, Sri Kandi Tanah Rencong, adalah bukti nyata bahwa perempuan Indonesia memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan bangsa. Kisahnya mengajarkan kita tentang arti keteguhan hati, keberanian dan semangat pantang menyerah dalam membela tanah air. Raden Ajeng Kartini, sebuah nama yang tak asing lagi di telinga kita. Ia dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita Indonesia, sosok yang memperjuangkan hak-hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan kesetaraan. Lahir di keluarga bangsawan Jawa, Kartini muda sudah merasakan ketidakadilan yang dialami perempuan di masa itu. Ia melihat bagaimana perempuan dibatasi ruang geraknya, tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengenyam pendidikan dan menentukan jalan hidupnya. Didorong oleh semangat untuk memajukan kaumnya, Kartini muda giat belajar dan membaca buku-buku dari Eropa. Ia berkorespondensi dengan teman-temannya di Belanda, menuangkan gagasan-gagasannya tentang emansipasi wanita dan pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa. Bagi Kartini, pendidikan adalah kunci utama untuk membebaskan perempuan dari belenggu kebodohan dan keterbelakangan.
Ia bermimpi untuk mendirikan sekolah bagi perempuan, agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Meskipun terhalang oleh adat dan tradisi yang mengungkung perempuan di masa itu, Kartini tak pernah menyerah. Ia terus menyuarakan gagasan-gagasannya melalui tulisan-tulisan dan surat-suratnya, yang kemudian dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Perjuangan Kartini tak sia-sia. Gagasan-gagasannya tentang emansipasi wanita dan pentingnya pendidikan menginspirasi banyak orang, termasuk para pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Raden Ajeng Kartini, sang pelopor emansipasi, telah membukakan mata dunia bahwa perempuan Indonesia memiliki potensi besar untuk berkarya dan memajukan bangsa. Semangat dan perjuangannya akan terus menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang maju dan berkeadilan. Teuku Umar, namanya mungkin setenar pahlawan nasional lainnya. Namun, di balik itu, tersimpan kisah perjuangan yang penuh strategi dan pengorbanan demi mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Lahir di tanah Aceh yang dikenal dengan semangat perjuangannya, Teuku Umar tumbuh menjadi pemuda pemberani dengan jiwa kepemimpinan yang tinggi. Sejak muda, ia telah terlibat dalam berbagai pertempuran melawan Belanda. Taktik perang gerilya yang dikuasainya membuat Belanda kewalahan. Ia piawai memanfaatkan medan pegunungan Aceh untuk mengelabui dan menyerang pasukan Belanda. Namun, Teuku Umar menyadari bahwa kekuatan rakyat Aceh saja tak cukup untuk mengalahkan Belanda yang memiliki persenjataan dan strategi perang yang lebih modern. Ia pun menyusun strategi yang tak terduga bekerja sama dengan Belanda. Keputusan Teuku Umar untuk bekerja sama dengan Belanda ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan strategi cerdik untuk mempelajari kekuatan dan kelemahan musuh dari dalam. Ia berpura-pura tunduk pada Belanda, bahkan bergabung dengan pasukan mereka. Selama bekerja sama dengan Belanda, Teuku Umar diam-diam melatih pasukannya dengan taktik perang modern yang ia pelajari dari Belanda. Ia juga mengumpulkan senjata dan amunisi untuk persiapan perang selanjutnya. Pada saat yang tepat, Teuku Umar dan pasukannya berbalik melawan Belanda. Perang kembali berkecamuk. Kali ini dengan kekuatan dan strategi yang lebih matang dari pihak Aceh. Perjuangan Teuku Umar harus berakhir tragis. Ia gugur di medan laga, namun semangat perjuangannya terus berkobar di hati rakyat Aceh. Teuku Umar, sang ahli strategi, mengajarkan kita tentang arti penting fleksibilitas dan kejelian dalam membaca situasi demi mencapai tujuan yang mulia. Di balik gemerlap dunia politik dan perjuangan fisik melawan penjajah, ada sosok Ki Hajar Dewantara, seorang pahlawan nasional yang mendedikasikan hidupnya untuk mencerdaskan bangsa melalui pendidikan. Lahir dengan nama Raden Mas Sowardi Sorjaningrat, Ki Hajar Dewantara muda adalah seorang bangsawan Jawa yang memiliki akses pendidikan yang baik. Namun, ia sadar bahwa pendidikan bukanlah hak istimewa bagi segelintir orang saja. Didorong oleh semangat untuk memajukan bangsa melalui pendidikan, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922. Taman Siswa adalah sekolah yang terbuka untuk semua kalangan, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah kunci utama untuk memerdekakan manusia dari belenggu kebodohan dan keterbelakangan. Ia merumuskan konsep pendidikan yang humanis dan demokratis, yang berpusat pada peserta didik, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara tertuang dalam semboyannya yang terkenal Ing Ngarsa Sung Tulatha, di depan memberi contoh, Ing Maja Mangun Karsa, di tengah membangun semangat, Tut Wuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Semboyan ini mencerminkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya peran guru sebagai teladan, motivator, dan fasilitator dalam proses pembelajaran. Berkat jasa-jasanya dalam bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar Bapak Pendidikan Nasional. Gagasan-gagasannya tentang pendidikan yang humanis dan demokratis terus menginspirasi dunia pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara, sang Bapak Pendidikan, telah membuktikan bahwa pendidikan adalah senjata ampuh untuk memerdekakan bangsa. Semangat dan dedikasinya akan terus menjadi lentera yang menerangi jalan bagi generasi penerus bangsa untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Itulah 5 tokoh sejarah Indonesia yang kurang dikenal, tapi sangat berjasa. Mereka adalah contoh nyata bahwa setiap individu,
tanpa peduli latar belakang dan keterbatasan, dapat memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negaranya. Semoga kisah-kisah inspiratif ini dapat membangkitkan semangat kita untuk lebih menghargai dan mengenang jasa-jasa para pahlawan dan tokoh bangsa. Mereka telah berjuang dengan gigih, mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. Mari kita terus gali dan lestarikan sejarah bangsa, agar generasi penerus dapat memetik pelajaran berharga dan meneruskan semangat juang para pendahulu kita. Sampai jumpa di episode berikutnya, Sobat Sejarah.